Ada satu orang yang namanya dari mula selalu jadi sorotan tiap bicara banjir Jakarta. Ialah Anies Baswedan yang 2 hari berturut-turut menduduki posisi trending topik di Twitter. Banjir yang terjadi di Jakarta menyeret Anies sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas terjadinya banjir di ibu kota karena dinilai tak becus. Saat masa kampanye pemilihan gubernur DKI beberapa tahun lalu, Anies juga getol menguraikan pelbagai strategi penanganan banjirnya yang sangat populis. Naturalisasi sungai tanpa menggusur warga, pembangunan bendungan, dan drainase vertikal. Semua hanya wacana, sebab banjir tetap menjadi musuh warga ibu kota awal tahun ini. Seperti yang sudah-sudah, Gubernur DKI Anies Baswedan selalu punya tameng untuk disalahkan setiap kali banjir menerjang ibu kota. Alibi Anies kali ini adalah banjir yang masih menggenangi sejumlah wilayah Jakarta diakibatkan oleh air dari Hulu Ciliwung yang masih mengalir dengan deras. Anies juga menambahkan banjir Jakarta yang terjadi saat ini tak berkaitan dengan kondisi bendung Katulampa Bogor lantaran hujan deras terjadi di sekitar Depok. Nampaknya nih ya, ada tanda-tanda Anies Baswedan telah berubah pikiran tentang masalah relokasi. Alokasi anggaran untuk program mitigasi banjir 2021 sebagian besar akan digunakan untuk membeli tanah dan merelokasi pemukim yang menempati sungai dan waduk retensi. Janji Anies untuk tidak melakukan relokasi lagi-lagi hanya wacana. Anies juga menjadi sorotan setelah beberapa kali menggulirkan pernyataan yang justru menjadi blunder bagi dirinya sendiri sejak tahun lalu. Pertama, Anies terang-terangan mengaku pada wartawan tak punya target waktu untuk meredakan banjir di ibu kota karena bakal berakhir sia-sia. Ia hanya menjawab kalau mau banjir Jakarta mereda, tunggu saja ketika air laut mulai surut. Kedua, kala melakukan tinjauan banjir di Duri Kosambi, ia menanggapi teriakan warga yang meminta makanan dengan menunggu bantuan saja. Ketiga, ia membantah pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut penyebab banjir adalah sampah. Menurut Anies, penyebab banjir berbeda-beda tergantung wilayah. Anies lantas mencontohkan kawasan Bandara Halim Perdana Kusuma yang sempat tak berfungsi karena banjir. Padahal, di bandara itu sampahnya hanya sedikit. Keempat, ia sempat membuat gaduh setelah membantah keterangan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono yang mempersoalkan belum tuntasnya program normalisasi Kali Ciliwung bikinan Anies yang memicu banjir kian parah. Anies berdalih solusi dari banjir tak semata-mata naturalisasi, melainkan pengendalian air. Keterangan ini nampak berbeda dengan isi kampanyenya dulu sebelum mencalonkan diri sebagai gubernur DKI. Kelima, Anies menjelekan Ahok dengan menyebut kawasan Kampung Pulo, Jakarta Timur, yang sungainya sudah pernah dinormalisasi oleh Ahok tetap dikepung banjir. Selain kelima hal di atas, blunder Anies yang lain adalah menyebut anak-anak adalah pihak yang paling senang saat banjir melanda. Blunder-blunder inilah yang mendorong kemunculan julukan gubernur terbodoh tahun kemarin. Ya, jika mengetikkan kata kunci gubernur terbodoh, maka kita akan diarahkan pada sosok Anies Baswedan. Mengingat banjir yang kembali menerjang ibu kota kali ini berimbas lebih parah, beruntung dong ya, si bapak nggak disebut gubernur terbodoh lagi.